Nah, jadi di dalam NMAX Turbo ini kita ada yang namanya shift di sini, dan juga kita ada indikatornya di sini ya. Kita lagi di mode touring ataupun juga sedang di mode sport, itu semua ada di sini ya. Teman-teman lihat nih ya, kalau misalkan saya balik ke sport mode, itu RPM-nya tiba-tiba naik. Jadi yang dia lakukan itu adalah semua berupa ECU ya, dan semuanya itu tidak berbasis roller sih. Nah, di NMAX Turbo ini, kalau naik motor biasa kan kita biasanya hanya gas aja nih ya, untuk dari segi akselerasi dan sebagainya. Nah, tapi kalau di NMAX Turbo kita bisa nih yang namanya pakai sebuah shift untuk akselerasi. Motor ini bisa dibilang hampir mirip dengan motor manual, hanya saja dia itu turun gigi, bukan naik gigi atau sebagainya ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lepas gas gitu ya, shiftnya pun juga akan hilang gitu. Jadi misalnya seperti ini, kita udah pencet shift ya kan. Nah, ini kita lihat ya, ada menggerung. Nah, kalau kita lepas dan kita gas, kita lepas, nah itu shiftnya hilang tuh. Tapi dengan shift ini kita bisa dibilang tuh memainkannya dengan sangat luar biasa. Jadi misalnya kita di 60 seperti ini, kita mau akselerasi, kita mainin. Oke, kita cepat, sudah sampai 70, kita mau lebih speed, kita maafin, kita gas gitu. Nah, ini kita bisa tekan terus. Oke, hati-hati. Nah, kita bisa slow down juga tanpa harus terlalu banyak rem. Kita bisa akselerasi lagi, akselerasi terus. Kita misalkan mau pet, cuman saya agak besar motornya, jadi saya tidak bisa. Nah, ini kita akselerasi dulu, kita siap-siap, dan kita tekan lagi gitu. Nah, jadi akselerasinya langsung maju tuh. Jadi saya nggak boleh berada di shift ketiga terus-menerus, karena itu anggapannya kita menggunakan gigi yang rendah gitu loh ya. Jadi untuk mendapatkan top speed lagi, kita harus matiin shiftnya gitu. Nah, kemudian yang saya mau bahas juga yaitu adalah sport mode. Nah, dari teman-teman mungkin yang udah ngeliat-ngeliat gitu, sebetulnya sport mode ini bukan sebuah mode yang bisa membantu teman-teman untuk maju lebih cepat gitu. Bahkan saya dari top speednya aja yang dapat paling cepatnya itu bukan dari sport mode, tapi dari touring mode ya. Jadi saya bisa misalnya mau akselerasi lebih ganas gitu ya, bisa menggunakan sport mode dulu. Apalagi sini ada tanjakan ya kan, kita akselerasi yuk. Tadi saya udah sampai 75, langsung saya tarik lagi ya. Jadi shiftnya mati, ini saya cornering, nyalain shiftnya, engine brake. Oke, engine brake. Nah, jadi enaknya si NMAX Turbo ini adalah ya begitu ya. Jadi manuvernya ini udah bukan seperti motor Matic yang biasanya kita tunggangi lagi, tapi si shift ini nih kita benar-benar main terus gitu loh. Oke, nanjak. Kita naikin lagi, udah nyampe 82, shift 2. Kita main shift 1, kita turun, kita mau top speed, pindah touring mode. Oke. Corner, kita shift. Manuvernya sih luar biasa loh guys ya. Bisa dibilang ini hampir sama seperti sensasi menggunakan motor manual, tetapi di dalam Matic saja gitu ya. Oke. Yang harus teman-teman ketahui adalah saat ini posisi saya motornya ini berat sekali ya, karena banyak bobot dan banyak barang bawaan yang berat-berat sekali ya. Jadi bisa dibilang saya tuh overweight, dan ini bukan setup yang untuk ngebut-ngebut gitu loh ya. Jadi bisa dibilang ini setup untuk
touring sebetulnya, ataupun juga untuk akselerasi ke atas gitu. Oke, kita akan buktikan apakah motor ini bisa ngebut atau enggak dengan beban yang sangat luar biasa. Ada teman saya di belakang sini 75 kilo baru aja naik kiloannya. Dan kita akan coba dulu ya di dekat sini di Gading. Oke, yuk kita hijau, kita maju. Terus sampai 60 sport mode. Oke, kita hati-hati sedikit. Whoops, kita naik. Tujuh lima, 76. Oke, agak susah ya kalau dengan dua orang dengan beban seperti ini. Ya, walaupun treknya kurang panjang ya kan, tapi kita masih bisa napasnya lumayan loh. Ini kita bobotnya overweight sekali loh. Lurusan, oke, udah belokan. Anginnya. Jadi yang bikin menarik ini, motor ini tuh punya engine brake. Engine brake itu kegunaannya bisa buat akselerasi, bisa buat nanjak. Dengan shift ini ya, kita bisa lakukan cornering juga kayak gini. Jadi enak, stabil, tidak usah terlalu pakai rem di sini. Karena bisa downshift seperti motor manual. Ada tanjakan ataupun polisi tidur juga kita tinggal shift, bisa langsung maju lagi, polisi tidur shift lagi, langsung maju akselerasi lagi. Kita di sini ada tikungan, langsung aja pencet aja shiftnya, jadi bisa nikung. Walaupun kita ini agak lelet ya karena di sini ada penumpang. Dan kita tetap safety ya, walaupun kita lagi mencoba performa. Cornering, pencet. Kita tetap safety. Oke, kita akan putar balik. Jadi itu sedikit dengan beban ya. Nanti kita akan bawa tanpa beban terlalu banyak ya.